wabarakatuh. Alhamdulillahillazi a'azzana bil imani bih wa haddana illa azimi syari'ati wa as'adana ittiba'i afdali rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abdihi wa rasulih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Perkenalkan, saya Amelia Adisa Putri dari UPT SMK Negeri 7 Muarainim. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan sering disebut sebagai momentum introspeksi dan muhasabah diri. Dengan datangnya bulan istimewa menjadi kabar gembira bagi siapapun yang mengetahui keistimewaannya. Bulan Ramadan bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan berkah, bulan sabar, bulan pendidikan orang-orang yang beriman. Bulan dilipat gandakan pahala dari setiap amalan yang dikerjakan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhanal Lazi, bulan Ramadan adalah unzila fihil Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasanya menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa Ramadan. Di bulan ini pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu jahanam ditutup, tangan-tangan syaitan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang dijauhkan dari kebaikannya, maka benar-benar telah dijauhkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadirin rahimakumullah, puasa kali ini mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apapun kondisi kita hari ini, di tengah wabah virus corona yang membuat seluruh dunia berduka, mengingatkan kita ketidakberdayaan sebagai manusia dengan adanya ancaman penyakit dan kematian yang bisa datang kapan saja. Kita tidak bisa memprediksi seberapa lama wabah ini akan berlangsung, seberapa lama kita harus stay home dan melakukan aktivitas dari rumah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmatan faqad utiya khairan katsiran wa ma yazzakaru illa ulul albab, yang artinya Allah telah menganugerahkan hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahkan karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil dari firman-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Jika dilihat, banyak sekali hikmah yang ada di sekeliling kita. Contohnya adalah berpuasa Ramadan di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di antara kita semua. Hikmah yang paling besar adalah bahwasannya dengan ini kita semakin sadar bahwa Allah lah segala pencipta langit, bumi, dan seisinya. Selain itu, hikmah yang dapat kita ambil yang pertama, yumkin tahsina nau'iyata ibadata wa ziyadata askara wa ta'iyata sholat, dapat meningkatkan kualitas ibadah kita serta memperbanyak berzikir dan memperkuat doa. Ketika manusia merasa hatinya sedang gelisah, tertimpa musibah, maka sudah seharusnya
Sebagai hamba Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, merayu kepadanya untuk meminta pertolongan kepadanya dengan senantiasa memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, al-khifazu 'ala an-nazafatu syakhsiyata wal bi'ah, menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Dengan adanya pandemi ini, menuntut kita untuk rajin mencuci tangan menggunakan air bersih dan mengalir. Juga kita tidak lupa membersihkan lingkungan sekitar kita agar tetap terjaga kesterilannya. Bahkan sebelum pemerintah menganjurkan mencuci tangan pun, dalam Islam Allah telah memerintahkan kita untuk mencuci tangan sebelum memegang sesuatu, sebelum makan, sebelum melakukan aktivitas dan sebagainya. Hikmah yang ketiga, addadal hawa'a ala tariq as-sari'i akhaza fi tanafusu. Populasi udara di jalan raya menurun. Yang keempat, ziyadatan ruhu tadhamim bainan nas, meningkatkan rasa solidaritas kepada antar sesama. Banyak orang yang tidak bisa mencari nafkah untuk kelanjutan kehidupan mereka. Maka untuk orang yang mampu, banyak yang memberikan bantuan berupa sembako atau uang kepada mereka sebagai wujud rasa solidaritas mereka kepada antar sesama. Yang kelima, at-ta'arufu 'alal amintana li jama'in na'imi wal hibatallati manahahallah, menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Sejatinya, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah tidak harus ketika kita dalam keadaan lapang. Akan tetapi, dalam keadaan susah pun kita harus selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Sebab syukur akan kita rasakan manakala kecintaan kita kepada Allah dan rasa cukup atas segala nikmatnya sudah tertanam di dalam hati kita. Hikmah yang selanjutnya, tu'azizul wa'i bidurusah, meningkatkan kesadaran untuk menuntut ilmu. Karena walaupun kita berada di era ilmu pengetahuan dan teknologi pun, ternyata obat untuk virus corona belum juga dapat kita temukan. Mazidan minal waktu lil tajami'i ma'al a'ilah, semakin banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Adamil ittisalil mubashiri bil ajanibi, tidak melakukan kontak langsung dengan yang bukan mahram. Ziyadatul infaqi wa zakah, memperbanyak berinfak dan bersedekah. Banyak orang yang cemas dan panik akan kelangsungan kehidupan mereka di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka sudah seharusnya sikap kita sebagai umat Islam adalah meringankan beban mereka dengan berinfak dan bersedekah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah beberapa hikmah puasa Ramadan di tengah pandemi COVID-19 yang bisa saya jelaskan. Semoga hikmah ini nantinya bisa menjadi pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.